Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Helmi menasihati Bu Arnas yang masih saja menolak ginjal dari Siska. Hanya karena Siska adalah anak Pak Diki, padahal yang bersalah adalah Pak Diki, dan mengatakan kepada Bu Arnas untuk mencari donor itu tidaklah mudah. Dan tanpa mereka ketahui, Rizky dan Resya melihat Bu Arnas dan Helmi, dan Resya mengatakan apakah itu adalah keluarganya. Siska. Rizky pun mengiyakan apa yang ditanyakan oleh Resya. Ketika Helmi pergi ke tempat kerja, Leha mengatakan kalau Siska akan mendonorkan ginjalnya. Hal ini membuat Helmi kesal kepada Siska yang sudah ceroboh, dan Helmi menyuruh karyawan untuk memanggil Siska. Helmi pun marah kepada Siska karena sudah ceroboh meninggalkan berkas donor ginjal di kantor. Tapi ketika Helmi sedang memarahi Siska, tiba-tiba saja Leora masuk ke ruang Helmi. Dan Leora melihat Siska yang dimarahi oleh Helmi. Leora tidak terima, yang hal ini membuat Leora pun ngambek sama Helmi. Dan akhirnya Helmi meminta maaf kepada Leora serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sementara itu, di scene selanjutnya, Rizky dan Kesya yang sedang ngobrol masalah Siska yang sudah menikah lagi khawatir untuk memberitahu Leo karena mereka khawatir dengan kondisi Leo yang saat ini. Tapi tiba-tiba saja Leo datang dan mendengar pembicaraan Reza dan Rizky. Leo pun marah dan merasa tidak percaya dengan pendengarannya kalau Siska sudah menikah lagi. Nah guys, Helmi yang mengantarkan Siska pulang ke rumah bersama Leora. Dan Helmi ini berpikir kalau seandainya yang dipangku oleh Siska itu adalah anak mereka. Dan Siska yang melihat Helmi yang nampak berpikir menegur Helmi agar tidak berpikir macam-macam. Ketika Helmi dan Siska sampai di rumah, Tante Monik dan juga Johnny marah ketika Siska diantar pulang oleh Helmi, terutama Johnny. Johnny marah kepada Helmi dan Helmi mengatakan kepada Johnny agar melupakan semua kejadian yang sudah 5 tahun berlalu. Dan Tante Monik menanyakan kepada Siska sejak kapan Siska dekat lagi dengan Helmi. Siska pun menjelaskan kalau Helmi sudah adalah atasan Siska di kantornya. Johnny yang merasa tidak terima mengatakan kepada Tante Monik akan ke tempat Siska kerja. Tapi Tante Monik melarang Johnny karena Tante Monik takut jika buat keributan di tempat kerjanya Siska. Dan Leo yang masih belum percaya kalau Siska sudah menikah bersikeras untuk mencari Siska. Raisa akhirnya dengan setia menemani Leo untuk mencari tahu kebenaran apa yang dikatakan oleh Rizky dan Raisa. Nah guys, wajar saja Leo tidak percaya karena Leo tahu Siska dulu sangat mencintainya. Dan di rumah sakit, Siska ditemani oleh Leora untuk memberikan berkas donor ginjal Siska. Siska akhirnya bertemu dengan Bu Arnas dan Helmi, yang rupanya Bu Arnas sudah melunak hatinya dengan kebaikan yang akan Siska berikan kepada Bu Arnas. Bu Arnas berkata dalam hati kalau ini adalah kesalahan Pak Diki dan tidak layak jika Bu Arnas harus membenci Siska dan Leora.
Bu Arnas berterima kasih kepada Siska yang telah bersedia mendonorkan ginjalnya kepada Bu Arnas. Namun inilah ya guys yang Mimin suka dari Siska, bahwa Bu Arnas tidak perlu berterima kasih kepadanya, kata Siska. Karena kebaikan yang akan Siska berikan tidak sebanding dengan Pak Diki ayahnya yang telah menghilangkan nyawa anak Bu Arnas, yaitu Palen. Dan Leo yang ditemani oleh Raisa melihat Siska sedang bersama Helmi. Rupanya Leo ini sudah berada di rumah sakit untuk mencari Siska. Dan Bu Arnas dan Leo serta sebuah keluarga yang sepertinya sedang bahagia. Duh guys, disinilah Mimin juga ikut nangis melihat Leo yang sampai keluar air mata karena melihat Siska sudah bersama dengan, dan Leo tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rizky. Dan Leo akan menghampiri Siska ketika itu. Tapi kondisi Leo pun drop dan pingsan, yang membuat Leo harus dilarikan ke ruang perawatan. Siska pun mengejar dan Siska melihat itu adalah sosoknya Leo, dan ternyata Siska akhirnya tidak menemukan Leo. Namun Helmi yang melihat Siska kembali dengan raut wajah sedih menanyakan kepada Siska kalau Siska sedang berpikir apa. Dan Siska mengatakan kalau dia melihat Leo yang ada di rumah sakit. Helmi yang sudah yakin kalau Leo sudah meninggal menasihati Siska agar melupakan Leo. Dan di scene selanjutnya Leo pun sangat terpuruk di rumahnya Raisa karena mengetahui kalau saat ini Siska sudah bersama Helmi. Raisa pun menanyakan kepada Leo agar Leo melupakan Siska. Namun Leo yang di sini yang Leo sedihkan, kenapa Siska harus bersama Helmi. Dan Raisa kaget ketika Leo tahu kalau suaminya Siska itu adalah Helmi. Leo pun menjelaskan kepada Raisa kalau ia mengenal Helmi dan dari dulu Helmi itu mengejar-ngejar Siska. Dan yang Leo sedihkan kenapa Siska sampai mengkhianati cintanya. Nah guys, di scene terakhir juga diceritakan kalau Helmi akan mengantar Siska dan Leora untuk pulang ke rumah. Namun ketika mereka akan pulang, tiba-tiba saja mobil Johnny datang untuk menjemput Siska. Dan akhirnya Helmi pun urung mengantarkan Siska untuk pulang. Tapi di dalam hati Helmi berpikir jika Siska sudah menikah, kenapa Siska harus pulang ke rumahnya Tante Monik? Nah guys, di sini Mimin pun punya prediksi. Akhirnya Helmi akan mencari tahu apakah Siska sudah menikah atau belum. Dan Helmi pun akhirnya mengetahui ternyata selama ini Siska bohong kalau ia sudah menikah dengan Chris. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun untuk kalian yang baru menemukan channel ini, Mimin mohon agar tekan tombol subscribe, karena dengan menekan tombol subscribe itu tidaklah bayar, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.